Insiden tewasnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Dani Nugraha akibat ditembaknya oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Begoa, Kabupaten Puncak, Papua menjadi presiden buruk hingga menjadi sorotan publik. Hal ini menjadi catatan kritis jika redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi pelaku terorisme dipandang penting. Namun lebih dari itu, penumpasan terhadap KKB harus menjadi prioritas utama. Tindakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Selain peristiwa penembakan terhadap sejumlah prajurit TNI dan Polri, ada sederet gerakan separatis yang dilakukan KKB terhadap warga sipil hingga tewas. Pada tanggal 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak juga telah menembak mati seorang guru bernama Octavianus Rayo. KKB juga membakar 3 sekolah di Kabupaten Puncak. Tidak hanya itu, seorang guru SMP bernama Yonatan Raden kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasal Ilaga, Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Sementara itu pada tanggal 15 April, KKB kembali menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak memberi tempat bagi kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua dan seluruh pelosok Indonesia. Saat ini Presiden telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap anggota KKB tersebut. Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya SE dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet, Distrik Beuga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Minggu sore 25 April 2021. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Dani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brigjen TNI I Gusti Putu Dani. Bertolak dari insiden ini, pemerintah melalui TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara harus memperkuat dan meningkatkan pengamanan wilayah konflik di Papua. Selain itu, perlu ada analisis dan kajian secara tepat untuk menentukan langkah preventif dalam penumpasan KKB di Papua. Tim Liputan Berita 1. Tumpas KKB Papua, itulah topik dialog kita pagi ini. Peristiwa penembakan terhadap Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua menyita perhatian publik. Tindakan KKB itu dinilai sangat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Lantas bagaimana langkah preventif menuntas habis KKB di Papua? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, pemirsa, kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Pak Wawan, saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Anda terkait dengan kronologi pada saat kejadian. Sebetulnya pengamanan pada saat itu seperti apa, Pak Wawan? Ya, sebenarnya ini kan yang dilakukan untuk memastikan ya kondisi pasca terjadinya pembakaran, sehingga ditujukan untuk pemulihan secepatnya kondisi atau keadaan di wilayah tersebut ya, setelah SD itu dibakar maupun juga Honai milik kepala suku dibakar, maka negara harus hadir di situ. Oleh karenanya hadirlah kita sebagai aparat keamanan untuk memberikan support kepada masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran negara dan juga pemulihan segera dilakukan. Nah, pada waktu itu patroli juga hal yang rutin ya dilakukan, dan kontak tembak juga memang sering terjadi, penghadangan juga sering terjadi gitu ya. Dan pada waktu itu memang terjadi penghadangan dan terjadi kontak tembak, sehingga setelah terjadi tembak menembak dan saling
serang begitu. Dalam pertempuran kan terjadi rekoset ataupun peluru yang berdesing kemana-mana, dan jadi bisa mengena siapa saja di lokasi kejadian. Dan tepat di saat itu Brigjen Putu Dani terkena ya pada kepala dan kemudian akhirnya gugur. Demikian. Oke, berarti pada saat itu akan dilakukan peninjauan setelah adanya pembakaran di Beoga. Saya konfirmasi terlebih dahulu, Pak, pada saat itu lokasi kejadian sedang tidak ada masyarakat ya? Artinya dalam keadaan sudah disterilisasi atau seperti apa? Ya, masyarakat sudah menyingkir karena takut setelah terjadi pembakaran dan penyerangan ya, berbagai pihak termasuk ada guru dan juga rumah Onai itu kan rumah kepala suku ya. Masyarakat sudah tidak berada di situ, yang takut untuk kembali. Maka kita hadir di situ untuk supaya masyarakat kembali normal, dan kita ingin mensterilisasi juga keadaan dan juga melakukan observasi. Observasi ini ditujukan untuk mengetahui situasi terkini di TKP yang kita ingin tidak terlalu lama bisa pulih gitu. Oleh karenanya dilakukanlah upaya-upaya dan patroli serta peninjauan lapangan supaya kita tahu dan juga menghitung nanti langkah-langkah tindak ke depan. Dan tepat pada saat dekat di gereja itulah terjadi penghadangan ya. Penghadangan memang hal yang biasa kan. Terjadi di sana, kontak-kontak itu biasa terjadi ya. Dan untuk Brigjen Putu Dani juga bukan kali pertama kontak tembak ini, dan memang Pak Kabinda ini kan seorang yang tidak mau di belakang meja ya, selalu berada di garis depan dari dulu ya seperti itu. Sehingga ingin memastikan secara langsung kondisi terkini dari keadaan lapangan, bukan atas laporan pandangan mata, tapi di garis depan beliau bergerak. Dan kontak tembak terakhir ya terjadi seperti apa yang kita lihat, sehingga akhirnya Brigjen Putu Dani gugur di lokasi. Demikian. Artinya tidak ada pengamanan ekstra ya saat melakukan peninjauan ataupun patroli pada saat itu? Pengamanan tetap dilakukan karena bersama dengan anak buah, dan bersama-sama bergerak, dan beliau memang di garis depan, dan kontak tembak juga bersama anak buah. Jadi semua jadi serangan, yang namanya serangan penghadangan kan selalu anytime gitu, saling serang ya, saling serang, saling bertahan, saling serang, bertahan gitu. Jadi yang terjadi ya siapa juga bisa terkena, termasuk terkena rekosetnya. Oleh karenanya kehadiran Kabinda di sana juga bersama dengan anak buah, termasuk pengamanan yang ada di sana. Jadi namanya pertempuran kan melenting kemana-mana yang namanya peluru itu, sehingga bisa melesat ke siapapun, termasuk ke Kabinda ini. Demikian. Pada saat Brigjen TNI Igusti Putu Dani Nugraha kemudian gugur, Pak Wawan, pada saat itu apakah observasi atau peninjauan dilanjutkan, atau mungkin pada saat itu langsung diberhentikan, kemudian operasi akan dilanjutkan setelahnya? Pada waktu itu langsung evakuasi, yang tembak menembak tetap tembak menembak, tapi yang bagian evakuasi tetap mengevakuasi Brigjen Putu Dani ini, dan tentu dengan posisi supaya aman dulu, dan serangan dan terus terjadi sampai mereka lari di rimbunan hutan itu. Jadi pengejaran memang dilakukan ya pasca itu, dan hingga sekarang pun juga pengejaran tetap dilakukan, tapi evakuasi juga dilakukan, jadi terpecah waktu kemarin. Akhirnya setelah mereka bergerak ke hutan-hutan itu, akhirnya kita tetap fokus kembali ke evakuasi, sementara observasi kan juga berjalan. Jadi bersamaan dengan itu akhirnya kita melihat sikon, setelah observasi secukupnya ya sudah, akhirnya kita kembali untuk evakuasi kepada Brigjen Putu Dani. Demikian. Bagaimana kondisi terkini di Beoga, Pak Wawan, saat ini?
Ya, kondisi karena terus kita lakukan upaya-upaya pemulihan, ya berangsur-angsur sih bisa membaik. Hanya memang untuk kembali beraktivitas di tempat yang dibakar memang belum ya, karena memang terjadi kerusakan-kerusakan ya. Dan itu perlu perbaikan dulu baru bisa nanti aktif untuk bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar. Demikian juga di Hone itu kan perlu juga perbaikan-perbaikan. Oleh karenanya observasi yang dilakukan kan lebih kepada bagaimana salah satunya adalah upaya perbaikan tersebut, termasuk juga mendorong untuk meyakinkan masyarakat bahwa aparat keamanan hadir ya, negara hadir di situ. Ini semua adalah upaya untuk bisa pemulihan sebenarnya untuk secara psikologis maupun juga secara sisi keamanan supaya bisa masyarakat mau lah kembali. Karena memang pasca ada serangan itu kan ada trauma di masyarakat. Oleh karenanya kita akan menyampaikan bahwa karena serangan ini sudah mengarah kepada masyarakat sipil, maka ini sudah bukan lagi kriminal biasa, tapi sudah menjadi ke arah teroris. Maka kita juga menyebutnya kelompok separatis dan teroris ke Papua. Demikian. Oke, Pak Wawan, dari Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan atau memberikan instruksi kepada Panglima TNI, kemudian juga Kapolri untuk terus mengejar dan juga menangkap seluruh anggota KKB. Sejauh ini sudah ada penambahan personil untuk ditempatkan di sana atau seperti apa update-nya, Pak Wawan? Ya, memang posisi pasukan yang ada di sana ya tetap melakukan pengejaran dan pasukan-pasukan regional di wilayah ya tetap ada seperti itu. Penambahan pasukan masih normal-normal ya, belum ada masih dalam proses penghitungan ya, tentu saja termasuk juga titik pinpoint dan sejumlah sasaran-sasaran yang hendak dilakukan operasi gitu. Oleh karena selama ini nanti tentu akan dipertimbangkan untuk penambahan kekuatan, penebalan istilahnya, penebalan kekuatan ataupun juga wilayah observasi tentu akan juga diperluas, terutama di titik-titik yang rawan. Jadi di sana tentu untuk garis-garis yang rawan tentu penebalannya akan lebih ketimbang daerah yang middle atau daerah yang relatif zona aman. Jadi semuanya bergantung pada analisa tugas dan analisa sasaran nanti mengenai penebalan pasukannya. Demikian. Artinya nanti pasukan elit TNI dan juga Polri akan diturunkan atau seperti apa, Pak Wawan? Ya, semuanya bekerja sama dan di sini memang BIM bekerja sama dengan TNI Polri, termasuk juga unsur-unsur pemerintah daerah itu bersinergi ketika kita lakukan langkah-langkah ya. Pendekatan juga bukan hanya sisi keamanan, tapi juga pendekatan dari sisi kesejahteraan ya. Bergulirnya sektor ekonomi juga kita dorong, kemudian juga dari sisi diplomasi juga tetap berjalan ya. Kan banyak juga yang mereka kembali ke NKRI, kan banyak juga. Oleh karenanya tapi dari sisi penindakan juga tetap ada, karena ini sudah ada unsur-unsur pelanggaran, maka mereka juga harus bertanggung jawab secara undang-undang, sehingga mesti ada sanksi-sanksi. Apalagi di negara berdaulat, sipil bersenjata kan memang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kerjasama dari TNI, Polri, dan BIN masih akan terus berkelanjutan. Demikian. Oke, Pak Wawan, tentu saya mengerti kalau soal strategi ini pasti tidak akan mungkin untuk dibeberkan kepada publik untuk pengawasannya, kemudian juga apa saja yang akan dilakukan ke depan. Tapi paling tidak strategi apa yang kemudian akan dilakukan dan juga akan dikembangkan mungkin setelah melihat adanya peristiwa ini, agar paling tidak masyarakat merasakan adanya keamanan dan juga adanya pasukan atau mungkin personel begitu yang kemudian standby di sana melihat keadaan seperti apa selanjutnya. Ya, kita tetap melakukan tindakan-tindakan rutin, operasi rutin ya.
Kemudian juga tadi saya bilang ada upaya-upaya penebalan pasti, kemudian juga observasi di lanjutan tetap dilakukan ya, termasuk pemetaannya ya tetap dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak ingin masyarakat tercekam oleh suatu keadaan, tapi ingin masyarakat kembali normal dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan aktivitas ekonomi bisa pulih, itu yang utama. Karena kalau misalnya ini tidak dilakukan sebagai prioritas, maka keadaan makin mereka tercekat seolah-olah bahwa aparat tidak hadir, dan kemudian sisi-sisi langkah-langkah pembangunan kesejahteraan infrastruktur juga tetap ya jalan dengan peningkatan keamanan ya sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat ancaman tentunya. Jadi kita ingin pergerakan apa yang ada di kehidupan sosial politik masyarakat ya, termasuk pelayanan publik ya tetap berjalan. Jadi tidak boleh ini semua lantas terhenti hanya karena hal-hal seperti ini ya. Tapi semuanya juga pemulihan psikologi massa juga terus ya dilakukan. Jangan sampai ada trauma ataupun sejenisnya. Jadi bersama-sama ya di seluruh elemen masyarakat, termasuk juga para kepala suku juga saling bahu-membahu lah ya untuk. Oke, tadi Anda menyebutkan soal pemetaan, Pak Wawan. Bagaimana pemetaan ini dilakukan? Daerah mana saja yang kemudian dilakukan penebalan pasukan? Kalau itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tingkat ancaman. Makanya observasi dilakukan karena ingin melihat medan, tapi memang titik-titiknya kan sudah tahu. Titik-titik serang kan sudah diketahui, sehingga yang rawan-rawan terutama wilayah-wilayah yang 3 wilayah itu. Salah satunya puncak ini yang terus akan dijadikan satu basis penebalan ya. Di sana sudah kita data dan nantinya yang di lapangan lah yang akan terus melakukan gerakan-gerakan selanjutnya di lapangan. Demikian. Bagaimana kemudian membreakdown sebetulnya masalah di Papua ini, Pak Wawan? Ini kan cukup kompleks bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana kemudian pemetaan terkait dengan masalah-masalah itu di daerah-daerah? Ya, sebetulnya kita catatan itu sudah ada karena kita juga dengan kementerian lembaga terkait lainnya juga selalu memberikan satu saling give and take ya mengenai informasi-informasi terkait, dan juga dengan satuan tugas yang lain juga kita saling bertukar informasi, dan dari situ tentu akan memberikan kontribusi seperti apa yang menjadi prioritas dan juga ada yang sekunder serta yang tersier. Jadi semua elemen bekerja sama, termasuk dengan kementerian lembaga yang lainnya yang juga berada di sana. Jadi kita semuanya nanti bersinergi, dan dari pusat sendiri juga ada kehadiran juga ya, sering bolak-balik sana, sehingga koordinasi antara pusat daerah-daerah akan memberikan satu sinergitas yang baik, dan utamanya adalah perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Jadi itu menjadi prioritas dari apa yang kita lakukan di wilayah-wilayah konflik ini. Demikian. Oke, Pak Wawan Purwanto, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.